Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Informan, kembali lagi bersama saya Edi Aprianto di channel Ladang Informasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan info yang cukup menarik buat sobat-sobat Informan di sana. Yaitu tentang kendaraan yang dijual dengan istilah STNK only atau BPKB only. Mau itu motor ataupun mobil itu sama saja. Nah, bagaimana penjelasannya dan bagaimana pengertiannya? Langsung saja kita ke topiknya. Ciao. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk ke informasinya, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan klik tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari channel Ladang Informasi. Nah, mungkin kalian semua tahu istilah BPKB only atau STNK only itu banyak sekali di media-media sosial, terutama Facebook yang ada grup-grup atau laman-laman tentang jual beli dan otomotif. Nah, sebenarnya pertanyaannya apa sih motor BPKB only atau STNK only tersebut? Dan pertanyaannya, mengapa motor-motor atau kendaraan-kendaraan yang dijual dengan istilah BPKB only dan STNK only itu dapat dengan harga yang sangat-sangat miring sekali? Padahal seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk mengurus surat-surat yang hilang itu seperti STNK dan BPKB itu mengeluarkan biaya yang tidak terlalu besar. Ya, paling kisaran paling kecil 200 ribuan dan paling besar paling sekitar 1 jutaan. Tapi kenapa motor-motor atau kendaraan-kendaraan dengan surat sebelah ini sangat murah sekali? Nah, yang pertama adalah pengertian dari kendaraan dengan istilah STNK only. Seperti yang kita ketahui, STNK itu adalah surat tanda nomor kendaraan. Nah, jadi apabila sobat membeli motor dengan istilah STNK only, berarti sobat hanya mendapatkan STNK-nya saja, tidak dengan surat yang lainnya seperti faktur, seperti buku servis, buku garansi, dan tentunya sobat tidak akan mendapatkan yang namanya BPKB atau buku pemilik kendaraan bermotor. Nah, lawannya yaitu BPKB only itu adalah sahabat hanya mendapatkan BPKB-nya saja beserta kendaraannya, tetapi tidak dilengkapi dengan STNK-nya atau surat tanda nomor kendaraan dari kendaraan tersebut. Nah, tentunya dengan beredarnya info-info atau penjualan-penjualan kendaraan dengan BPKB only atau STNK only ini, tentu muncul pertanyaan, apakah aman jika kita membeli mobil atau motor yang hanya memiliki STNK atau BPKB only saja? Untuk tingkat keamanannya membeli unit kendaraan dengan STNK atau BPKB only ini, itu tentu sangat-sangat beresiko bagi pembelinya. Kenapa saya bilang sangat beresiko? Karena jika sobat membeli kendaraan STNK only atau BPKB only, itu tentunya tidak dapat menguatkan posisi sahabat sebagai pemilik sah dari kendaraan tersebut. Jadi sahabat apabila membeli BPKB only saja tentu tidak ada STNK-nya, dan begitu sebaliknya. Dan itu tidak dapat menguatkan bahwa sobat adalah pemilik yang sah dari kendaraan tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi, apakah kita tahu bahwa motor tersebut adalah motor orang yang menjualnya ataupun motor hasil curian? Dan bila sahabat apes dalam hal ini, sahabat bisa diciduk polisi sebagai penadah dari barang hasil curian tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang kedua atau kemungkinan kedua adalah bagaimana bila mobil atau motor tersebut memang benar hasil dari sitaan leasing? Nah, seperti yang beredar bahwa pasti ditulis kendaraan sitaan dari leasing ini. Nah, gitu kan. Nah, yang perlu saya ingatkan adalah bahwasanya tidak ada leasing bank ataupun perusahaan pembiayaan yang lainnya
yang menjual unit kendaraan tanpa dokumen yang lengkap. Ya, itu yang harus sahabat tahu, bahwa mereka tidak akan menjual kendaraan apapun tanpa dokumen yang lengkap. Nah, biasanya apabila pihak leasing, bank atau perusahaan pembiayaan yang lainnya itu ingin menjual kendaraan yang disengketakan, atau kita biasanya dengar istilah kendaraan tarikan gitu kan, tarikan dari nasabah. Nah, itu mereka akan melakukan proses lelang terlebih dahulu. Dan sebelum proses lelang itu, tentunya pihak mereka akan meminta seluruh surat-surat dari kendaraan yang akan dilelang tersebut. Dan setelah hasil lelangnya keluar dan kendaraan tersebut terjual, dan tentunya hasil lelang tersebut akan digunakan untuk menutupi sisa angsuran kendaraan tersebut, dan apabila ada sisa maka akan dikembalikan ke konsumen yang motornya telah dilelang tersebut. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak ada leasing, bank ataupun perusahaan pembiayaan yang lainnya itu menjual kendaraan tanpa dokumen yang lengkap. Jadi mereka akan menjual kendaraan dengan dokumen yang lengkap. Itu yang perlu diingat. Pertanyaan yang ketiga atau kemungkinan yang ketiga adalah bagaimana bila motor dan mobil yang dijual dengan STNK only atau BPKB only tersebut bukan hasil curian, tetapi memang benar-benar salah satu surat berharga tersebut hilang oleh pemilik aslinya. Nah, seperti yang saya bilang dan berkali-kali saya ingatkan, bahwasanya membeli kendaraan tanpa kelengkapan surat yang lengkap itu sangat beresiko dan sangat-sangat merugikan sobat informan semuanya. Nah, akan tetapi dalam kasus ini apabila sobat telah kepincut dengan harga yang murah atau bentuk kendaraannya yang benar-benar pas di hati sobat, alangkah baiknya sobat meminta kepada pemilik kendaraan tersebut untuk terlebih dahulu mengurus surat-surat yang hilang. Nah, apabila STNK saja, maka sobat minta agar pemiliknya untuk mengurus BPKB-nya yang hilang tersebut. Begitupun sebaliknya. Dan apabila pemiliknya oke, berarti aman, sobat silahkan melanjutkan pembeliannya. Nah, akan tetapi jika pemiliknya tidak mau, alangkah baiknya dan harus saya ingatkan, lebih baik sobat mencari kendaraan yang lain, karena ini resikonya sangat besar dan akan menyusahkan sobat di kemudian hari. Nah, selanjutnya adalah bagaimana motor atau kendaraan yang dijual dengan surat sebelah tersebut dengan harga yang sangat-sangat miring di Facebook contohnya atau di Instagram. Memang banyak sekali penjual-penjual seperti ini, dan biasanya yang meletakkan harga-harga miring tersebut tidak akan COD atau langsung di tempat. Nah, itu tidak akan seperti itu. Mereka biasanya lewat media sosial, Facebook, Instagram untuk menjualnya. Dan beberapa kali saya melihat bahwasanya mereka menjual itu kebanyakan STNK only ya, tanpa BPKB, itu dengan harga yang sangat-sangat murah. Yang seperti kita ketahui bahwasanya Kawasaki Ninja 250cc ataupun Yamaha R25 itu harganya masih sangat tinggi, mungkin kisaran 30 sampai 40 jutaan. Tetapi di dalam penjualan mereka menuliskan bahwasanya harganya itu hanya sekitar 9 juta sampai 15 juta. Ya tentu siapapun akan tergiur dengan hal tersebut kan. Tapi harus kita pikir-pikir lagi, karena apa? Karena biasanya yang menjual kendaraan tersebut adalah penipuan. Penipuannya seperti apa? Ya penipuannya sepertinya apabila kita ingin, terus kita chat, nanti kita akan dialihkan ke pesan WhatsApp atau yang lainnya, dan awalnya pasti kita disuruh untuk transfer uang mereka, alasannya untuk biaya pengiriman ke tempat kita. Jadi jarang sekali yang menjual dengan harga miring tersebut bisa langsung tatap muka dengan kita, atau istilah sekarang itu adalah COD. Ya, walaupun begitu, tentu saja di luar sana masih banyak orang-orang jujur yang menjual kendaraan dengan STNK only atau BPKB only yang memang benar-benar salah satu dari surat berharga tersebut hilang ataupun masih digadaikan di leasing ataupun bank. Tetapi yang perlu diingat adalah intinya begini, resiko itu akan ditanggung oleh penumpang seutuhnya. Jadi apabila sobat siap untuk menanggung segala resiko yang akan terjadi di kemudian hari dengan membeli kendaraan dengan BPKB only atau STNK only, ya silakan saja apabila sahabat siap untuk menanggung resikonya.
Oke, baiklah, itulah sedikit informasi mengenai kendaraan surat sebelah atau dengan istilah BPKB only atau STNK only. Semoga bermanfaat dan semoga sahabat bisa mengetahui resikonya. Saya Edi Aprianto, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.